Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari kelas 2 subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah pembelajaran 1. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Ayo amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Ini adalah gambar sekolah Siti dan teman-temannya. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Nah, pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak. Nah, di manakah anak-anak bersekolah? Nah, lalu di mana alamat sekolah kalian masing-masing? Jadi anak-anak harus tahu ya. Dan apakah kalian menjaga dan merawat sekolah kalian dengan baik? Nah, Bapak harap juga anak-anak itu harus menjaga sekolahnya atau merawat dengan baik, karena di sanalah tempat kalian belajar. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengamati gambar. Nah, ini adalah denah ya. Dari SD Negeri Nusantara 01, di mana SD ini adalah tempat bersekolah Siti dan teman-temannya. Nah, SD Negeri Nusantara 01 ini terletak di Jalan Nusantara, dan di sebelah kanannya ini ada sawah, dan di sebelah kiri terletak juga ada sawah. Dan di seberang jalan dari SD Nusantara ini ada puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, dan balai kelurahan. Nah, karena ini berhadap-hadapan ya anak-anak, di seberang jalan ini berarti kanan dan kirinya berbeda. Karena di sini kanan berarti di bawah ini adalah kiri, dan di atas ini kiri berarti yang di bawahnya ini adalah kanan, karena tempatnya ini berseberangan. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa ada yang berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana cara kalian berangkat ke sekolah? Apakah naik angkutan umum, atau diantar oleh orang tuanya, ataupun kalian berjalan kaki ya bersama teman-teman? Denah adalah gambar letak suatu tempat. Kegunaan denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat. Pada denah terdapat arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk mengetahui arah. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas.
kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, ini adalah gambar kompas ya anak-anak. Mungkin dari anak-anak ada yang pernah ya melihatnya ini. Ini adalah kompas. Dan ini adalah arah mata angin. Dan biasanya kalau ada denah pasti ada arah mata angin. Nah, ada utara, ada timur laut, ada timur, ada tenggara, ada selatan, ada barat daya, ada barat, dan ada barat laut. Nah, ini adalah biasanya terdapat di dalam denah. Nah, sekarang anak-anak coba jawab pertanyaan di bawah. Jawablah dengan denah dan teks bacaan tersebut. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ya sesuai dengan denah yang kita baca tadi. Pertanyaan yang pertama. SD Negeri Nusantara 01 terletak di jalan. Nah, ini ya anak-anak bisa lihat denahnya. SD 01 ini, Nusantara 01 ini terletak di Jalan Nusantara. Nah, di samping kanan dan kiri SD Negeri Nusantara 01 terdapat. Nah, kita lihat samping kanan. Ya, betul sekali terdapat sawah. Nah, di seberang SD Negeri Nusantara 01 terdapat. Nah, kita sekarang lihat di seberangnya. Ya, ada rumah warga. Nah, itu yang keempat. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah, nah, kita cari rumah warga. Nah, ini ya, rumah warga. Jadi tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah, ya betul, toko. Yang ini ya anak-anak. Setelah itu yang kelima, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan. Rumah warga, ini balai kelurahan, berarti yang tengah-tengahnya ya. Nah, berarti ada fotokopi. Nah, pertanyaan berikutnya. Jarak antara SD Nusantara 01 dengan kota adalah, nah, tadi kita sudah baca ya, jaraknya itu 5 km. Siswa berangkat ke sekolah dengan, nah, kira-kira tadi mereka itu berangkat dengan apa? Ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkutan umum. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Nah, kita lihat fotokopi. Ini ya, fotokopi, ini puskesmas. Berarti di antaranya ada yang ini dan yang ini. Berarti ada toko warga dan rumah warga. Nah, selanjutnya, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Nah, kita cari balai kelurahan yang ini, puskesmas yang ini. Nah, berarti yang tengah-tengah yang ketiganya ini ya, toko, rumah warga, dan fotokopi. Fotokopi, rumah warga, dan toko. Nah, selanjutnya yang nomor 10. Sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas. Nah, kita lihat puskesmas, dua bangunan ke kanan berarti ada ya rumah warga dan toko. Amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat. Gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Nah, di sini nanti anak-anak bisa membuat denahnya ya, seperti denah sekolah Siti yang tadi. Nah, setelah itu nanti anak-anak tuliskan nama sekolahnya apa sesuai sekolah anak masing-masing. Alamat sekolahku adalah, sesuaikan juga ya dengan alamat sekolah anak-anak masing-masing. Dan anak-anak bisa lihat di sebelah kanan sekolahku terdapat apa. Bisa dilihat sebelah kanan sekolahnya ada apa, misalnya ada toko atau bangunan apa. Nah, itu yang keempat, di sebelah kiri sekolahku terdapat apa. Nah, bisa nanti dilihat ya di sekolahnya, amati di sebelah kiri itu terdapat apa di sekolahnya. Nah, yang terakhir, di depan sekolahku terdapat apa. Nah, nanti anak-anak bisa amati sendiri sekolahnya. Di depan sekolahnya ada apa, di sebelah kanan dan kirinya itu terdapat apa. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, ini adalah cerita Siti ya, yang dimana setiap sekolahnya mereka itu mendapatkan uang saku dari orang tuanya.
Nah, selanjutnya perhatikan uang saku Siti, Dayu, dan Beni. Nah, di sini ada uang saku Siti, Dayu, dan Beni. Nah, di sini jumlahnya berbeda-beda ya, anak-anak, uang saku mereka-mereka ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu berapa jumlah uang saku Siti, Dayu, dan Beni. Nah, kita sekarang amati dulu yang pertama uang saku dari Siti. Nah, di sini Siti mendapat uang saku sebanyak 5 keping uang logam, yang dimana nilainya adalah 500. Jadi bisa kita tambahkan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sebanyak 4 kali, karena di sini Siti mendapat 4 keping uang logam yang nilainya 500. Jadi kita bisa tambahkan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Nah, sama juga dengan 4 dikali 500. Kenapa 4 dikali 500? Karena di sini ada 4 keping uang logam yang nilainya 500. Jadi bisa kita kalikan 4 keping uang logam ini dikali dengan nilai uang logamnya. Jadi hasilnya sama juga dengan 2000. Nah, jadi jumlah uang Siti sama dengan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Nah, selanjutnya sekarang uang saku Dayu. Nah, di sini Dayu mendapatkan uang saku dari orang tuanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 keping uang logam yang dimana nilainya berbeda-beda. Ada 2 keping uang logam yang nilainya 500 dan ada 5 keping uang logam yang nilainya 2000. Jadi kita tambahkan dulu 500 ditambah 500 karena di sini ada uang logam itu yang nilainya 500 cuma 2. Setelah itu baru yang 200 sebanyak 5 kali karena di sini ada uang logam nilainya 200 5 keping. Jadi 200 tambah 200 sebanyak 5 kali. Nah, baru kita jumlahkan. Di sini bisa kita jumlahkan dengan bentuk perkalian. Yang pertama itu 2 dikali 500. Kenapa 2 dikali 500? Karena ada uang keping atau uang logam yang jumlahnya 2 keping ini nilainya 500 ada 2. Jadi 2 dikali 500 sama dengan 1000. Nah, selanjutnya 5 dikali 200. Kenapa 5 dikali 200? Karena di sini terdapat uang logam yang nilainya 200 ini sebanyak 5 keping. Jadi bisa kita kalikan 5 dikali 200. Jadi sama dengan juga 1000. Nah, setelah itu baru kita totalkan atau jumlahkan. Jadi 1000 ditambah 1000 sama dengan totalnya itu 2000. Nah, jadi jumlah uang Dayu bisa kita jumlahkan dengan bentuk panjang. 500 ditambah 500 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 2000. Nah, begitu ya anak-anak cara menghitung jumlah uangnya. Nah, selanjutnya sekarang uang saku Beni. Nah, di sini Beni cuma mendapat 2 keping uang saku. Nah, namun di sini 1 kepingnya ini nilainya 1000. Nah, bisa kita tambahkan ya anak-anak. 1000 ditambah 1000 karena cuma 2 keping saja. Jadi 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Nah, jumlah uang Beni sama dengan 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, yang tadi semuanya antara Siti, Dayu, dan Beni ini jumlah uang sakunya sama, yaitu 2000. Namun hanya saja jumlah kepingnya berbeda dan nilai uangnya juga berbeda. Namun jumlah total semua uangnya itu sama 2000. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, di sini ada kelompok pecahan uang. Nah, kita lihat dulu yang paling atas. Yang pertama ini ada 2 pecahan uang yang nilainya 100. Nah, bisa ditulis ya, 200 rupiah. Nilai uangnya 200 rupiah atau Rp 200 rupiah. Nah, ini kenapa 200 rupiah? Karena di sini ada 2 pecahan uang yang nilainya 100 rupiah. Jadi kita tambahkan 100 ditambah 100 sama dengan 200 rupiah dan nilai uangnya 200 rupiah. Nah, selanjutnya di sini yang di bawahnya ini ada pecahan uang yang nilainya 500 dan 100. Nah, bisa ditulis 600 rupiah.
dan nilai uangnya Rp600. Nah, selanjutnya yang paling bawah ada 3 keping uang logam yang nilainya yang pertama ini Rp100 dan yang kedua Rp100 dan yang ketiga ini ada Rp200. Nah, ketika dijumlahkan semua ini maka jadinya adalah ditulis Rp400 dan nilai uangnya ini adalah Rp400. Itu ya anak-anak cara kita mengelompokkan pecahan uang. Kita jumlahkan semua di dalam kelompoknya itu. Nah, sekarang coba anak-anak pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Nah, kita akan mengelompokkan ya uang-uang ini yang bernilai sama. Di sini ada uang yang nilainya 500 dan ada uang logam yang nilainya 1000. Nah, kita akan cari di masing-masing kelompok ini yang mana nilainya nanti 500 dan nilainya 1000. Nah, kita cari dulu kelompok yang pertama. Kita akan jumlahkan. Di sini ada uang 500. Setelah itu ada 200 dan ada 100 dan ada lagi 200. Nah, jadi kita akan jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 juga 0. Sekarang 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, jadi jumlahnya semuanya ini adalah 500 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 1000. Nah, jadi kelompoknya yang ini ya anak-anak nilainya 1000. Nah, selanjutnya kelompok yang kedua kita jumlahkan. Di sini ada pecahan uang 500. Ada pecahan uang 100, ada 100 dan ada 200. Nah, mari kita jumlahkan bersama-sama. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama juga dengan 0. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan, ya betul, 9. Jadi nilainya adalah 500 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 900. Jadi tidak ada yang cocok di sini ya. Jadi ini tidak ada yang cocok. Setelah itu kita cari kelompok yang ketiga, yang terakhir kita jumlahkan. Di sini ada uang nilainya 200, ada 100 dan ada 200. Nah, kita akan jumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama juga dengan 0. Nah, di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi 200 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 500. Nah, jadi yang cocok yang kita pasangkan adalah yang uang logam yang di atas karena ini nilainya 500. Nah, begitu ya anak-anak cara kita memasangkan atau mengelompokkan nilai uang. Jadi demikian dulu ya anak-anak pembelajaran kita pada kali ini, dan mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali ya di pembelajaran berikutnya di tema 3 subtema 2 pembelajaran 2. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.